Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainanda Eka Cahyaningrum dengan NIM 225336698 dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu protokol dan model. Perkenalan, mengapa kita harus mengambil modul ini? Kita mengetahui komponen dasar jaringan sederhana serta konfigurasi awal. Namun setelah kita mengkonfigurasi dan menghubungkan komponen-komponen ini, bagaimana kita tahu bahwa komponen-komponen tersebut akan bekerja sama? Protokol adalah seperangkat aturan yang disepakati yang telah dibuat oleh organisasi standar. Namun karena kita tidak bisa mengambil sebuah aturan dan mencermatinya, bagaimana kita benar-benar memahami mengapa ada aturan seperti itu dan apa yang harus dilakukan? Model memberi kita cara untuk memvisualisasikan aturan dan tempatnya di jaringan kita. Modul ini memberi kita gambaran umum tentang protokol dan model jaringan. Kita akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja jaringan sebenarnya. Yang pertama ada aturan, video perangkat dalam gelembung. Berikutnya ada dasar-dasar komunikasi. Jaringan bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan fungsi. Mereka bisa menjadi rumit seperti perangkat yang terhubung melalui internet atau sederhana dua komputer yang terhubung langsung satu sama lain dengan satu kabel dan ada pun di antaranya. Namun hanya memiliki koneksi fisik kabel atau nirkabel antar perangkat akhir tidak cukup untuk memungkinkan komunikasi. Agar komunikasi dapat terjadi, perangkat harus mengetahui bagaimana berkomunikasi. Orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi. Namun semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama, yaitu sumber pesan atau pengirim, tujuan pesan atau penerima, dan saluran. Protokol komunikasi. Pengiriman pesan baik melalui komunikasi tatap muka atau melalui jaringan diatur oleh aturan disebut protokol. Protokol ini khusus untuk jenis metode komunikasi yang digunakan dalam komunikasi pribadi kita sehari-hari. Aturan yang kita gunakan untuk berkomunikasi melalui satu media, misalnya panggilan telepon, belum tentu sama dengan aturan penggunaan media lain, misalnya mengirim surat. Penetapan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Persyaratan protokol jaringan. Protokol yang digunakan dalam komunikasi jaringan mempunyai banyak kesamaan sifat-sifat mendasar. Protokol komputer umum mencakup persyaratan berikut, yaitu pengkodean pesan, pemformatan dan enkapsulasi pesan, ukuran pesan, waktu pesan, dan opsi pengiriman pesan. Pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah pengkodean. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Penguraian kode membalikkan proses ini untuk menafsirkan informasi. Pemformatan dan enkapsulasi pesan. Ketika sebuah pesan dikirim dari sumber ke sumber tujuan, pesan tersebut harus menggunakan format atau struktur tertentu. Ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran pesan. Di sini ukuran pesannya itu berapa? Waktu pesan. Waktu pesan mencakup hal berikut, yaitu kontrol aliran. Adalah proses mengatur laju transmisi data. Batas waktu respon jika seseorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengar respon dalam jangka waktu yang dapat diterima. Yang ketiga, metode akses. Ini menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan. Klik mainkan pada gambar untuk melihat animasi dua orang berbicara pada saat yang sama. Kemudian terjadi tabrakan informasi ataupun bertukar informasi. Opsi pengiriman. Catatan tentang icon node.
Dokumen dan topologi jaringan seringkali mewakili jaringan dan perangkat akhir menggunakan ikon simpul. Node biasanya direpresentasikan sebagai lingkaran. Berikut contohnya, yaitu node berbentuk seperti lingkaran. Selanjutnya ada protokol. Ikhtisar protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan format umum dan seperangkat aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Protokol diimplementasikan oleh perangkat akhir dan perangkat perantara dalam perangkat lunak, perangkat keras, atau keduanya. Setiap protokol jaringan memiliki fungsi, format, dan aturan komunikasinya sendiri. Berikut tabel mencantumkan berbagai jenis protokol yang diperlukan untuk mengaktifkan komunikasi. Fungsi protokol jaringan. Protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antar perangkat akhir. Interaksi protokol. Pesan yang dikirim melalui jaringan komputer biasanya memerlukan penggunaan beberapa protokol, masing-masing dengan fungsi dan formatnya sendiri. Gambar tersebut menunjukkan beberapa protokol jaringan umum yang digunakan saat perangkat mengirimkan permintaan ke server web. Protokol pada gambar yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, Protokol Kontrol Transmisi atau TCP, Internet Protocol atau IP, dan Ethernet. Network Protocol Switch atau Network Protocol Switch. Salah satu cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana protokol dalam suatu switch berinteraksi adalah dengan melihat interaksi tersebut sebagai tumpukan. Tumpukan protokol menunjukkan bagaimana masing-masing protokol dalam suatu switch diimplementasikan, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Evolusi switch protokol. Rangkaian protokol adalah sekumpulan protokol yang bekerjasama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Selama evolusi komunikasi jaringan dan internet, terdapat beberapa rangkaian protokol yang bersaing. Internet Protocol Switch atau TCP atau IP, ini adalah rangkaian protokol yang paling umum dan relevan. Kemudian protokol interkoneksi sistem terbuka atau OSI adalah keluarga protokol yang dikembangkan bersama pada tahun 1977. AppleTalk, rangkaian protokol berpemilik berumur pendek yang dirilis oleh Apple Inc. Novell Network, rangkaian protokol dan sistem operasi jaringan berpemilik berumur pendek yang dikembangkan oleh Novell Inc. Contoh protokol TCP atau IP tersedia untuk layanan aplikasi, transport, dan internet. Berikut gambarnya. Rangkaian protokol TCP atau IP memiliki dua aspek penting bagi vendor dan produsen. Rangkaian protokol standar terbuka, artinya protokol ini tersedia secara bebas dan untuk umum. Yang kedua, rangkaian protokol berbasis standar. Ini berarti telah didukung oleh industri jaringan dan disetujui oleh organisasi standar. Kemudian adalah lapisan aplikasi. Sistem nama DNS. Konfigurasi host DHCPV4, DHCPV6, SLAAC, SURL, SMTP, POP3, dan IMAP. Pemindahan berkas FTP, SFTP, TFTP. Web dan layanan web HTTP, HTTPS, dan REST. Proses komunikasi TC atau IP. Organisasi standar, standar terbuka. Standar internet. Berbagai organisasi memiliki tanggung jawab bersedia untuk mempromosikan dan menciptakan standar untuk internet dan protokol TCP atau IP.
Gambar tersebut menampilkan organisasi standar yang terlibat dalam pengembangan dan dukungan Internet. Internet Society atau ISOC, Dewan Arsitektur Internet atau IAB, Satuan Tugas Rekayasa Internet IETV, dan Internet Research Task Force IRTV. Standar elektronik dan komunikasi. Organisasi standar lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan dan menciptakan standar elektronik dan komunikasi yang digunakan untuk mengirim paket IP sebagai sinyal elektronik melalui media kabel atau nirkabel. Model referensi. Manfaat menggunakan model berlapis. Berikut adalah keuntungan menggunakan model berlapis untuk menjelaskan protokol dan operasi jaringan. Membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menentukan informasi yang digunakannya. Menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Mencegah perubahan teknologi atau kemampuan dalam satu lapisan. Menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Model referensi IOC menyediakan daftar lengkap fungsi dan layanan yang dapat terjadi pada setiap lapisan. Model jenis ini memberikan konsistensi dalam semua jenis protokol dan layanan jaringan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan pada lapisan tertentu, namun tidak menentukan bagaimana hal tersebut harus dicapai. Model protokol TCP atau IP untuk komunikasi internetwork. Model jenis ini sangat cocok dengan struktur rangkaian protokol tertentu. Model TCP/IP adalah model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap lapisan protokol dalam rangkaian TCP/IP. Perbandingan model OSI dan TCP/IP. Protokol membentuk rangkaian protokol TCP/IP juga dapat dijelaskan dalam model referensi OSI. Yang selanjutnya yaitu ada enkapsulasi data atau segmentasi pesan. Hal ini menyebabkan segmentasi pesan memiliki dua manfaat utama, yaitu meningkatkan kecepatan karena aliran data yang besar disegmentasi menjadi paket-paket. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi, yaitu jika satu segmen gagal mencapai tujuannya karena kegagalan jaringan atau kemacetan jaringan, hanya segmen tersebut yang perlu ditransmisikan ulang. Pengurutan. Dalam komunikasi jaringan, setiap segmen pesan harus melalui proses serupa untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke tujuan yang benar dan dapat disusun kembali menjadi isi pesan asli seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Unit data protokol. Bentuk yang diambil sepotong data pada setiap lapisan disebut unit data protokol atau PDU. Pada setiap tahapan proses, PDU memiliki nama berbeda untuk mencerminkan fungsi barunya. Contoh enkapsulasi sebagai berikut. Contoh de-enkapsulasi dan kemudian ada akses data, alamat. Lapisan jaringan dan data link bertanggung jawab untuk pengiriman data dari perangkat sumber ke perangkat tujuan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Alamat sumber dan tujuan lapisan jaringan dan alamat sumber dan tujuan lapisan data link. Alamat logis lapisan 3. Alamat IP adalah lapisan jaringan atau lapisan 3. Alamat logis yang digunakan untuk mengirimkan paket IP dari sumber asli ke tujuan akhir. Paket IP berisi dua alamat IP, yaitu alamat IP sumber dan alamat IP tujuan.
Alamat IP berisi dua bagian, yaitu bagian jaringan IPv4 atau awalan IPv6 dan bagian host IPv4 atau ID antarmuka IPv6. Perangkat di jaringan yang sama berkomunikasi dengan server FTP pada jaringan IP yang sama, yaitu alamat IPv4 sumber dan alamat IPv4 tujuan. Peran alamat lapisan data link jaringan IP yang sama. Ketika pengirim dan penerima paket IP berada di jaringan yang sama, frame data link dikirim langsung ke perangkat penerima. Alamat MAC secara fisik tertanam pada NIC Ethernet, yaitu ada alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Peran alamat lapisan jaringan, yaitu ada alamat IP switch. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.